Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Revi Ananda Darmawan dari kelas Alisani. Saya ingin menjelaskan salah satu sifat wajib bagi Allah yang 20, yakni sifat wujud. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan logatannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fayajibu, maka wajib, fi haqqihi, di dalam hak Allah Ta'ala yang maha tinggi. Al-wujudu, apa sifat wujud. Wadidduhu, dan adapun lawan sifat wujud. Al-adamu, yaitu sifat adam. Waddalilu, dan adapun dalil. Ala dzalika, atas yang demikian itu. Wujudu, bermula ada. Hadihi, ini al-makhluqat, semua makhluk-makhluk. Jadi wujud ini termasuk salah satu sifat wajib bagi Allah yang 20. Jadi di dalam kitab ini menerangkan bahwa seorang mukallaf itu orang yang sudah balik, orang yang sudah berumur 15 tahun menurut kitab fikih. Orang mukallaf ini wajib baginya itu meyakini, mengikutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jikalau ia tidak meyakini bahwa Allah itu ada, maka ia termasuk kepada golongan orang kafir. Na'udzubillah. Lalu apa dalilnya kalau Allah itu ada? Yakni wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk-makhluk, adanya alam semesta ini itu karena adanya Allah. Adanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti kitab ini. Gak mungkin ada kitab ini kalau gak ada yang mengarang, kalau gak ada yang membuat. Jadi masuk ke logika banget. Alam semesta ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalil ini diperkuat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 16 yang berbunyi, Kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengurus langit dan bumi, maka katakanlah olehmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengurus langit dan bumi. Jadi bumi, alam semesta, langit, kita sebagai makhluknya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alam semesta ini gak ada yang ngurus, gak diurus oleh Allah, pasti semuanya berantakan. Sama halnya seperti kita melihat satu kebun. Jika kebun itu ada yang ngurus, pasti kebun itu akan tertata rapi. Jikalau kebun tersebut gak ada yang ngurus, gak ada yang punya, maka pasti berantakan kebun tersebut. Dan sifat wujud itu terbagi menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama yakni wujud idofi. Wujud idofi itu adalah wujud adanya sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain. Contohnya, adanya bapak disandarkan kepada adanya anak. Gak mungkin dong disebut bapak kalau gak ada anak. Yang kedua yakni sifat wujud aridi. Wujud aridi ini yakni sifat adanya sesuatu didahului oleh tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada. Contohnya alam semesta. Alam semesta ini ada sejak dulu, tetapi alam semesta ini diawali dengan tidak ada, dan alam semesta ini akan diakhiri dengan tidak ada. Dan yang ketiga yakni wujud hakiki.
Wujud hakiki yaitu wujud adanya sesuatu, tidak disandarkan kepada sesuatu yang lain, juga tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Wujud hakiki ini hanya dimiliki oleh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua alam, juga Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak diawali atau tidak disandarkan kepada siapapun. Jadi wajib bagi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Timbul pertanyaan, jikalau Allah itu ada, maka di manakah Allah itu? Sebagian pernyataan menyatakan bahwa Allah itu ada di arsy, sebagian lagi menyatakan bahwa Allah itu ada di bumi. Yang menyatakan bahwa Allah itu ada di bumi, dalilnya yakni wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu ada dimanapun kalian berada. Dan pernyataan lain yang menyatakan bahwa Allah itu ada di langit, ada di arsy, yakni Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Allah itu ada di arsy. Tetapi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengikuti salah satu atau dua pendapat tersebut, karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, alladzi ayyanal aina la yuqalu annal aina. Dia yang sudah ada sebelum ada tempat dan ada waktu, tidak pantas ditanya dia di mana. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum tempat dan waktu. Jadi Allah tidak pantas ditanya di mana Allah berada. Kapan Allah ada? Gak pantas. Karena tempat, waktu itu termasuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ditanya kepada di mana Allah ada atau kapan Allah ada, berarti Allah disandarkan kepada sesuatu, dan itu sesuatu yang mustahil. Kalau kita sebagai muslim ragu akan adanya Allah, maka banyak-banyak berzikir, banyak-banyak tafakur. Karena kata Rasulullah SAW, tafakur fi khalqillah wala tatafakur fi dzatillah. Pikirkanlah oleh kalian semua kepada ciptaan Allah, dan jangan kalian pikirkan kepada zatnya Allah. Jadi kita dianjurkan oleh Rasul untuk memikirkan, merenungkan ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya ini, yang begitu agungnya kekuasaan Allah. Dan kita tidak dianjurkan untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.